every 2 seconds, someone somewhere in the world experiences a stroke, and 1 out of every 6 people will have one at some point in their lives. Strokes deprive brain cells of oxygen and are one of the most common causes of death. Pada mini project ini digunakan sebuah dataset yang berfokus pada prediksi resiko stroke pada pasien. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat karena menjadi penyebab utama kematian serta kecacatan jangka panjang. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap resiko stroke menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan pengambilan keputusan medis yang lebih tepat. Melalui mini project ini, tujuan utamanya adalah membangun dan mengevaluasi model klasifikasi machine learning secara end-to-end, mulai dari pemuatan data, pre-processing, pelatihan model, hingga evaluasi dan interpretasi hasil prediksi. Fokus project ini tidak hanya pada performa akhir model, tetapi juga pada proses evaluasi serta interpretasi model agar hasil prediksi dapat dipahami secara lebih mendalam. Dataset yang digunakan adalah Healthcare Stroke Dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 5.110 data dan 12 kolom, di mana setiap baris merepresentasikan satu individu dan setiap kolom merepresentasikan atribut terkait karakteristik dan kondisi pasien. Pada tahap awal, library Pandas digunakan untuk membaca dataset dan menyimpannya ke dalam sebuah data frame. Pemeriksaan awal dilakukan menggunakan fungsi shape dan head untuk mengetahui jumlah data, struktur kolom, tipe data, serta gambaran awal isi dataset. Dari hasil pemeriksaan, terlihat bahwa dataset terdiri dari fitur numerik dan kategorikal, serta terdapat nilai kosong pada kolom BMI. Hal ini menunjukkan bahwa dataset memerlukan proses pre-processing sebelum digunakan dalam pelatihan model machine learning. Nah, tahap pre-processing dimulai dengan menghapus kolom ID karena kolom tersebut hanya berfungsi sebagai identitas unik pasien dan tidak memiliki kontribusi terhadap prediksi resiko stroke. Selanjutnya, dataset dipisahkan menjadi variabel fitur X dan variabel target Y, yaitu kolom stroke yang bernilai 1 jika pasien mengalami stroke dan 0 jika tidak. Fitur kemudian diidentifikasi berdasarkan tipe datanya. Fitur numerik meliputi usia, hipertensi, penyakit jantung, rata-rata, kadar glukosa, dan BMI. Sementara itu, fitur kategorikal meliputi jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan, tipe tempat tinggal, dan status merokok. Melalui fitur numerik, dilakukan imputasi nilai hilang menggunakan median, karena median lebih robust terhadap nilai ekstrim. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar fitur memiliki skala yang seragam. Untuk fitur kategorikal, nilai hilang diimputasi menggunakan nilai yang sering muncul. Kemudian dilakukan encoding menggunakan one-hot encoder agar dapat diproses oleh model machine learning. Seluruh proses pre-processing digabungkan menggunakan kolom transfer dan pipeline, sehingga proses transformasi data dan pelatihan model dapat berjalan secara konsisten. Terakhir, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 menggunakan stratifikasi sehingga diperoleh 4.088 data latih dan 1.022 data uji dengan kontribusi kelas yang tetap seimbang. Model yang digunakan yaitu kami melatih 3 model klasifikasi, yaitu logistic regression, random forest, dan support vector machine. Nah, untuk logistic regression dipilih sebagai baseline model yang sederhana dan mudah diinterpretasikan. Random forest dipilih karena kemampuannya menangkap hubungan non-linear dan interaksi antar fitur. Sedangkan support vector machine digunakan sebagai model berbasis margin yang kuat dalam klasifikasi. Untuk menangani ketidakseimbangan kelas, seluruh model menggunakan parameter class weight balance. Nah, untuk cross validation, kami itu evaluasi awal dilakukan menggunakan stratified 5-fold cross validation. Dari tabel hasil cross validation terlihat bahwa logistic regression memiliki nilai AUC tertinggi, yaitu sekitar 0,84 serta nilai recall yang paling tinggi dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa logistic regression paling konsisten dalam membedakan pasien stroke dan tidak stroke. Nah, sebaliknya, random forest menunjukkan akurasi yang tinggi, namun nilai recall dan FP1 score yang sangat rendah, yang berarti model ini cenderung hanya memprediksi kelas mayoritas. SPM berada di tengah, dengan performa yang cukup stabil namun masih di bawah logistic regression. Nah, evaluasi data uji dan confusion matrix. Nah, pada evaluasi data uji, logistic regression kembali menunjukkan performa terbaik dengan AUC sekitar 0,84 dan recall sebesar 0,8. Berdasarkan confusion matrix, model berhasil mendeteksi 40 kasus stroke secara benar dan hanya
melewatkan 10 kasus stroke sebagai false negatif. Dalam konteks medis, recall yang tinggi sangat penting karena kesalahan mendeteksi pasien berisiko stroke dapat berdampak serius. Nah, meskipun jumlah false positif cukup besar, kondisi ini masih dapat diterima karena lebih aman memberikan peringatan berlebih daripada gagal mendeteksi risiko. Bertambahnya ukuran data. Hal ini menandakan bahwa model tidak mengalami overfitting maupun underfitting yang signifikan, serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Selanjutnya, pada error analisis dilakukan untuk memahami karakteristik kesalahan model. Pada false negatif, terlihat bahwa pasien yang terlewat umumnya memiliki faktor risiko yang tidak terlalu ekstrim, seperti usia lebih muda dan tanpa hipertensi atau penyakit jantung. Sedangkan pada false positif, model cenderung memprediksi stroke pada pasien dengan usia lanjut atau kadar glukosa tinggi, meskipun sebenarnya tidak stroke. Pola ini menjelaskan mengapa model memiliki recall tinggi namun precision relatif rendah. Selanjutnya, untuk metode SAP, untuk memahami bagaimana model mengambil keputusan, kami ini menggunakan metode SAP. Pada interpretasi global menggunakan B-Swarm plot, terlihat bahwa beberapa fitur memiliki kontribusi yang dominan terhadap prediksi model. Nilai fitur yang tinggi pada fitur tertentu mendorong model untuk meningkatkan probabilitas stroke, sedangkan nilai yang rendah menurunkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan model bersifat multifaktorial dan tidak bergantung pada satu fitur saja. Pada interpretasi lokal menggunakan waterfall plot, dapat dilihat bagaimana kombinasi kontribusi positif dan negatif dari berbagai fitur, serta secara bertahap membentuk prediksi akhir untuk satu pasien. Dengan metode ini, SHP membantu menjelaskan keputusan model secara transparan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil prediksinya. Berdasarkan seluruh tahapan evaluasi dan interpretasi yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa logistic regression merupakan model yang paling sesuai untuk kasus prediksi risiko stroke pada dataset ini. Model ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara performa, stabilitas, dan interpretabilitas dengan nilai OC dan recall yang konsisten baik pada cross-validation maupun data uji. Analisis confusion matrix, learning curve, dan error analysis menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar kasus stroke dengan tingkat generalisasi yang baik. Selain itu, interpretasi menggunakan SAP membuktikan bahwa kebutuhan model didasarkan pada kombinasi berbagai faktor kesehatan dan demografis, sehingga model tidak hanya akurat tetapi juga dapat dijelaskan dan dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan medis. Sekian, terima kasih.